Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini Nyai akan mereview modul 1 pedagogi yang ditulis oleh Isniatun Munawaroh MPD. Oke, judulnya adalah konsep dasar ilmu pengetahuan. Ada empat kegiatan belajar ya. Yang pertama konsep dasar rasional lampiran ilmu pendidikan. Yang kedua karakteristik peserta didik. Yang ketiga teori belajar dan implikasinya dalam pembelajaran. Yang keempat kurikulum pendidikan di Indonesia. Baik, kita mulai dari yang pertama. Konsep dasar dan lampiran ilmu pendidikan. Ya, menurut Noto Nagoro mendefinisikan manusia sebagai makhluk monofluralis sekaligus monodualis ya. Nah, menurut Dwi Siswoyo, pendidikan itu terselenggara dalam rangka untuk mengembangkan segenap potensi kemanusiaan ke arah yang positif sehingga manusia menjadi makhluk yang berbudaya. Oke, yang B, masih di konsep dasar, ini landasan ilmu pendidikan akan diterapkan ke C, penerapan landasan ilmu pendidikan dalam praktik pendidikan. Yang pertama, ya pengertiannya dulu, landasan adalah suatu dasar atau pijakan ya, atau pondasi tempat berdirinya sesuatu. Nah, berdasarkan sifatnya landasan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama landasan material yang lebih bersifat fisik. Yang kedua landasan konseptual, yaitu asumsi atau teori. Nah, landasan ini terbagi menjadi empat. Yang pertama landasan filosofi, kedua landasan yuridis, ketiga landasan empiris. Di landasan empiris ini dibagi menjadi tiga lagi, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan histori. Oke, dan yang terakhir adalah landasan religi. Kegiatan belajar kedua, karakteristik peserta didik. Nih, oleh Arhana ya, karakteristik peserta didik adalah salah satu variabel dalam desain pembelajaran yang biasanya didefinisikan sebagai latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Ragam karakteristik peserta didik, yang pertama ada etnik suku bangsa, lalu cultural atau budaya, sosial atau status sosial seperti pekerjaan, kesehatan, kekayaan, dan lain-lain. Yang keempat minat. Kelima, perkembangan kognitif. Dalam perkembangan kognitif nih 0 sampai 2 tahun tahap sensori motorik, 2 sampai 7 tahun tahap preparasional, 7 sampai 11 tahap operasional konkret, 11 sampai 15 tahap operasional formal. Lalu yang keenam ada pengetahuan awal, ketujuh ada gaya belajar, 8 motivasi, 9 perkembangan emosi, 10 perkembangan sosial, 11 perkembangan moral dan spiritual, lalu kemudian yang terakhir perkembangan motorik. Nih, perkembangan motorik ini menurut Sandrock adalah perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Oke, kita lanjutkan kegiatan belajar ketiga, teori belajar dan implikasinya dalam pembelajaran. Pertama ya, teori belajar behavioristik dan implikasinya dalam pembelajaran. Nah, teori belajar behavioristik ini merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon. Ya, banyak juga paparan dari tokoh-tokoh seperti Edward Lee ya, yaitu stimulus, lalu proses dan respon. Kemudian implikasi teori belajar behavioristik ini dalam pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi belajar, karakteristik peserta didik, media, fasilitas pembelajaran yang tersedia. B. Teori belajar kognitif dan implikasinya. Teori belajar kognitif disebut model perseptual. Teori belajar kognitif memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajar. Oke, implikasinya kegiatan belajar mengikuti prinsip-prinsip seperti peserta didik bukan orang dewasa, anak usia prasekolah, keterlibatan peserta didik, pemahaman dan retensi, belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Adanya perbedaan individu pada diri peserta didik ya. Yang C, teori belajar konstruktivis dan implikasinya. Ya, teori belajar konstruktivis memahami belajar sebagai proses pembentukan konstruksi pengetahuan oleh belajar peserta didik itu sendiri. Implikasinya, satu, kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian. Pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide peserta didik. Kegiatan kulikuler lebih banyak mengandalkan pada sumber-sumber data primer dan manipulasi bahan. 4. Peserta didik dipandang sebagai pemikir-pemikir yang dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya.
5. Pengukuran proses dan hasil belajar peserta didik terjalin di dalam kesatuan kegiatan pembelajaran. 6. Peserta didik hanya belajar dan bekerja di dalam proses grup ya. 7. Memandang pengetahuan sebagai non objektif. 8. Belajar adalah penyusunan pengetahuan. Oke, dan terakhir teori belajar humanistik nih. Ini lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat ya. Implikasinya itu lebih dekat dengan bidang filsafat dan teori kepribadian dan psikoterapi daripada bidang pendidikan lainnya. Kegiatan belajar keempat, kurikulum pendidikan di Indonesia. A. Konsep dasar kurikulum, yaitu yang pertama sebagai daftar mata pelajaran, sebagai pengalaman belajar siswa, sebagai rencana dan program belajar. Oke, pembaharuannya itu adalah komponen penting dalam sistem pendidikan. Peran, fungsi, dan komponen kurikulum. Yang pertama, perannya ya, sebagai peran konservatif. Kedua, kreatif. Ketiga, kritis dan evaluatif. Oke, dilihat dari cakupan dan tujuannya, ya, kurikulum memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi pendidikan umum. Kedua, suplementasi. Ketiga, eksplorasi. Keempat, keahlian. Ini menurut Mitchell ya, 2006. Oke, komponen-komponen kurikulum diistilahkan sebagai anatomi kurikulum yang terdiri dari komponen tujuan, isi, aktivitas belajar, dan evaluasi yang digambarkan sebagai suatu keterpaduan. JAI 1976. Ya, hakikat pengembangan kurikulum ini hakikatnya proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari oleh kita semua serta bagaimana harus mempelajarinya. Ya, kita di sini guru ya, pendidik. Lalu kurikulum adalah idealnya nih, kurikulum dan kurikulum aktual. Lalu kedua, kurikulum tersembunyi. Faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum adalah 1. Guru, kedua peserta didik, 3. Sarana dan fasilitas, 4. Lingkungan sekolah, dan terakhir budaya dan ideologi sekolah. Oke. Yang F, strategi penerapan kurikulum dan tantangan di masa depan, yaitu mengkaji tantangan apa saja yang harus disajikan atau diacuannya di dalam menentukan strategi dalam penerapan kurikulum. Pertama, kesiapan guru dalam menerima perubahan. Kedua, keterbukaan pola pikir. Oke, tantangan kurikulum ini harus dihadapi ya. Yang pertama seperti bonus demografi, teknologi di ruang kelas, globalisasi dan perubahan kebijakan pendidikan, dan terakhir pendidikan abad 21. Oke, itu adalah resume modul 1 pedagogi teman-teman. Selamat belajar dan semoga kita semua lulus. Terima kasih.